Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu sama Miss Eni. Pada video pembelajaran ini, Miss akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Penyajian data dalam bentuk diagram gambar itu tidak jauh berbeda dengan cara membuat tabel frekuensi. Setidaknya memiliki dua buah kolom ya. Kolom pertama itu tentang data, kolom kedua berisi banyaknya data. Hanya saja perbedaannya itu terletak di bagian frekuensi atau kolom kedua ya. Di kolom kedua itu, di tabel frekuensi kan tertulis kalau banyaknya data seperti banyaknya siswa, banyaknya pengunjung, dan lain sebagainya kita tulis dalam bentuk angka. Tetapi kalau di diagram gambar, angka tersebut kita simbolkan dengan berupa gambar. Jadi, satu simbol itu bisa mewakili beberapa bagian dari frekuensi. Nah, karena ada terkadang jumlah atau banyaknya data itu susah untuk kita simbolkan. Ya misalnya, kalau satu gambar ya mewakili 100, terus setengah gambar mewakili 50. Nah, kita bingung nih, bagaimana caranya mewakili untuk 20 gambar. Oke. Kan satu gambar penuh 100. Setengah gambar 50. Tetapi bagaimana kita membuat gambar atau simbol untuk yang nilainya 20. Oke. Makanya itulah kelemahannya dari diagram gambar karena penggunaannya terbatas. Untuk lebih jelasnya, Miss pindah ke contoh. Di sini ada tabel frekuensi tentang hasil panen apel desa Mekar dalam 3 bulan. Kalau tabel frekuensi ini yang seperti Miss bilang tadi, di kolom kedua itu berupa angka. Tetapi kalau di diagram gambar itu berupa gambar-gambar seperti ini ya. Miss menyebutkan satu gambar apel ini mewakili 30 kilo. Jadi kalau 270 kilo kita harus menggambar 9 apel ya. Kan kemarin adik-adik sudah belajar cara membaca diagram gambar. Oke. Kalau satu gambar mewakili 30 berarti kalau 9 gambar itu mewakili 9 kita kali 30 sama dengan 270. Maka sini sama dengan 270 ya. Sekarang permasalahannya itu adalah bagaimana caranya kita mengetahui satu gambar ini sama saja dengan 30 kilo. Itu sekarang permasalahannya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, di sini Miss memberikan beberapa contoh. Ada dalam satu soal ini Miss bisa membuat 2 model diagram gambar. Oke? Sesuai dengan deskripsi yang Miss buat. Kalau yang di pertama ini Miss membuat deskripsinya itu satu gambar mewakili 30 kilo. Nah, Miss akan memberitahukan kenapa Miss membuatnya satu gambar itu 30 kilo, bukan 50 kilo, 60 kilo, dan seterusnya. Jadi, untuk mengetahui satu gambar itu berapa kilo, di sini Miss mencari nilai dari FPB. Nilai FPB dari ketiga bilangan. Oke. Nilai frekuensinya. Kita cari FPB dari nilai-nilai frekuensi ini. Cara mencari FPB adik-adik bisa ingat. Kalian boleh membagi sampainya habis, atau kalian boleh membuat pound faktor atau membuat tabel faktorisasi. Di sini Miss akan memberikan contoh dengan cara membuat tabel faktorisasi. Oke. Di sini kan Miss mau mencari FPB dari 270, 150, dan 300. Maka Miss buat dulu masing-masing untuk kolom setiap angka tersebut. Oke.
Miss sudah mempunyai kolom untuk setiap angkanya. Nah, sekarang di setiap baris ini kita bagi. Ini kita bagi dengan bilangan prima. Oke, dibagi dengan bilangan prima. Dari 270, 150, dan 300. Kalau mau sederhananya, sederhananya ya. Kalau kalian tidak mau bagi dengan bilangan prima, boleh seperti ini. Kira-kira dari 270, 150, dan 300 ini Miss bisa bagi berapa? Nah, kalian bisa lihat nih, di setiap satuannya itu angka 0. Oke, artinya apa? Ini bisa Miss bagi 10. Oke, 270 bagi 10 tinggal 27. 150 kita bagi 10 tinggal 15. 300 kita bagi 10 tinggal 30. Oke, nah kalau sudah sederhana seperti ini angkanya, kita baru mulai. Nah, Miss akan baru mulai membuat tabel faktorisasinya. Angka 30 ini akan tetap digunakan nanti. Oke, tabel faktorisasi dari 27, 15, dan 30. Kira-kira itu bisa kita bagi berapa? Bilangan prima itu bisa kita mulai dari angka 2. Sekarang kita lihat, dari 27, 15, 30 ada yang bisa dibagi 2? Ada. Yang tidak habis dibagi 2, seperti 27 dan 15, kita tulis tanda garis. 30 bagi 2 itu 15. Oke. Nah, apa artinya tanda garis? Di kolom ini angkanya itu masih 27. Di kolom yang kedua angkanya masih 15. Tetapi di kolom ketiga angkanya sudah berubah menjadi 15. Oke. Nah, sekarang apakah nilai 2 ini kan kalau tadi ini sudah wajib ya, dia sudah masuk di nilai FPB. Dia sudah mewakili FPB dari ketiga angka. Sekarang kita cek apakah bilangan prima 2 ini termasuk nilai FPB-nya atau tidak. Karena ada tanda garis seperti ini, maka ini tidak mewakili nilai FPB-nya. Kita lanjut. Dari 27, 15, 15 ada yang bisa dibagi 2. Ternyata sudah tidak ada. Kita bagi lagi bilangan prima selanjutnya 3. 27 bagi 3 nanti dapat 9. 15 bagi 3 nanti dapat 5. 15 bagi 3 dapat 5. Kalau seperti ini, setiap kolom berubah menjadi bilangan baru, angka baru, maka bilangan prima yang kita pakai ini adalah mewakili nilai FPB. Jadi tadi sudah ada 2 angka yang mewakili nilai FPB, 10 dan 3. Oke. Jadi nilai FPB-nya kemungkinan sampai sekarang itu sama dengan 30, karena 10 kali 3, 30. Oke. Tetapi ini masih kemungkinan ya, karena ini belum selesai. Kapan kita selesai membagi? Kalau setiap kolom sudah berubah menjadi angka 1. Oke, sekarang 955. Ada yang bisa dibagi 3? Ada. Kita lanjut. 9 bagi 3, 3. 5 bagi 3. Tidak habis. Oke. Nah, karena ada yang tidak habis, kita tidak ambil ini. Oke, lanjut lagi. 3, 5, 5. Ada yang bisa dibagi 3? Masih. Oke, ini juga ada tanda garis, berarti kita tidak ambil. Di kolom pertama sudah angka 1, berarti kita sudah stop. Maka di bawahnya itu akan muncul seterusnya tanda garis. Nah, sekarang tinggal di kolom 2 dan kolom 3 itu ada angka 5. Berarti dibagi 3 kan tidak bisa, tidak habis. Jadi kita bagi bilangan prima selanjutnya, sudah 3 itu ada 5. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Kolom kedua juga sudah selesai. Kolom ketiga pun juga sudah selesai. Setiap kolom sudah muncul angka 1, berarti kita sudah berhenti membuat tabel faktorisasinya.
Nah, di baris terakhir ini, apakah 5 ini mewakili nilai FPB? Ternyata tidak, karena ada tanda garis. Jadi FPB-nya itu adalah 30. Makanya Miss memberikan simbol satu gambar ini sama dengan 30 kilo, karena didapat dari nilai FB-nya. Kemudian, kenapa Miss menggambar 9 gambar apel pada bulan Maret? Karena kan satu apel itu mewakili 30. Jadi kalau 2 apel sudah 60, 3 apel sudah 108, 3 apel sudah 90 ya. 30 tambah 30, 60, tambah 30 lagi 90. Daripada kalian menghitung panjang lebar seperti itu, mending langsung bagi. Jadi di bulan Maret simbol gambarnya itu sama saja 270, kita bagi dengan FPB-nya tadi berapa? 30. Maka nanti dapat 9. Makanya di bulan Maret ini Miss menggambarkan apel sebanyak 9 kali. Oke. Nah, jadi kalau di bulan April berarti 150 kita bagi dengan 30 sama dengan 5. Makanya di sini Miss menggambarkan sebanyak 5 apel. Di bulan Mei 300 bagi 30, maka dapat 10. Jadi di bulan Mei ini kita menggambarkan 10 simbol apel. Makanya ini sudah membentuk gambar, jadi diagram gambarnya pun juga sudah selesai. Jadi diagram gambar itu tidak ada angka yang ini ya. Ini tidak ada. Oke, jadi dia langsung gambar saja. Oke, jadi seperti ini. Bulan Maret, April, Mei, terus hasil panen dia berbentuk gambar-gambar saja. Inilah yang disebut diagram gambar. Ini paham ya? Kalau kita mau membuat satu simbol itu mewakili berapa kilo, cari nilai FPB-nya. Dari ketiga nilai frekuensi yang ada di tabel. Bagaimana caranya kalau misalnya kita lupa nih cara cari FPB, atau ketika kita sudah menjabarkan seperti ini ternyata nilai FPB-nya tidak ada. Oke? Jadi tidak dipungkiri ya, kemungkinan kalian akan mendapatkan bilangan-bilangan yang nilai FPB-nya tidak ada. Kalau seperti itu kalian temukan, Miss berikan lagi cara yang lain. Oke. Nah, cara lain yang bagaimana sih? Caranya seperti ini. Kalian uraikan masing-masing ya. Cara pertama, kita uraikan dari ratusan, puluhan, sampai satuan. Jadi diagram gambar itu tidak harus selalu diwakili hanya dalam satu simbol, boleh beberapa simbol. Contohnya seperti ini. Kita mulai dulu dari ratusannya. Di sini ratusannya adalah angka 2. Di sini ratusannya adalah angka 1. Di Mei itu ratusannya di sini angka 3. Oke. Ini tadi 2, ini 1, ini 3. Kalau seperti ini berarti kita pilih angka bilangan ratusan yang paling kecil. Paling kecil adalah 100. Oke. Jadi kita menjumlah sampainya sesuai dengan ratusannya. Menggunakan nilai ratusan terkecil. Ini kan 200, berarti 100-nya itu ada berapa kali? 2 kali. Kalau di 300 berarti 100-nya ada 3 kali.
Oke, berarti di bulan Mei ini sudah selesai ya. Kita hanya membuat 3 simbol. Nah, di bulan April dan Maret ini belum selesai karena belum sama dengan nilai frekuensi masing-masingnya. Oke, kalau sudah seperti itu, kalian lihat lagi di bagian puluhannya. Sini 7, di sini 5. Kalau 0 seperti ini kan sudah selesai ya. Ini kan sudah 100 tambah 100 tambah 100 sudah 300. Jadi tinggal yang ini kita lihat. 7 dan 5. Yang mana lebih kecil? 5. Jadi di sini kita tambah 50. Puluhannya ya. Ini berarti tadi kita pilih tambah 50. Oke. Di baris kedua sudah selesai juga ya. Jumlahnya sudah sama dengan 150. Oke. Nah, berarti tinggal di baris pertama yang bulan Maret. 100 tambah 100, 200. Tambah 50, 250. Tambah berapa lagi supaya sama dengan 270? Berarti harus kita tambah lagi 20. Oke. Nah, kalau sudah sama jumlah-jumlahnya, berarti kita sudah berhenti. Oke, bagaimana cara menyimbolkannya? Dengan seperti ini. Yang 100, oke, kan ini sama-sama punya 100. Ini kita simbolkan dalam gambar yang sama. Oke, gambar yang sama. Contohnya, nih, ini buat seperti ini. Satu lingkaran penuh mewakili 100 kilo. Setengah lingkaran yang warna kuning ini mewakili 50 kilo. Segitiga mewakili 20 kilo. Kenapa Miss mempunyai 3 simbol? Karena sini ada 3 kategori bilangan ya. Ada bilangan 100, ada bilangan 50, dan ada bilangan 20. Makanya Miss menggunakan juga 3 simbol. Oke. Nah, berarti pada bulan Maret ini kita akan membutuhkan Miss hapus dulu ya. Kita membutuhkan 100-nya berapa kali? 2 kali. Berarti ada 2 kali gambar lingkaran penuh. Kemudian 51 kali berarti 1 kali gambar lingkaran setengah lingkaran. 21 kali berarti ada segitiga. Maka di baris pertama ini akan muncul simbolnya seperti ini. Oke. 100, 100, 50, 20. Ya, kalau kalian jumlah semua simbol, nilai simbolnya akan sama juga dengan 270. Oke, jadi kalau di bulan April berarti gambarnya apa? Ada 100, maka diwakili dengan satu lingkaran penuh. Ada 50, berarti diwakili dengan setengah lingkaran. Jadi di bulan April simbolnya yang muncul adalah satu lingkaran penuh dan setengah lingkaran. Oke, berarti kalau di bulan Mei 100-nya ada 3 kali, maka yang muncul hanya simbol lingkaran yang penuh. Oke, jadi gampang ya. Mau pakai cara FPB, cari dulu FPB-nya, atau mau pakai cara seperti ini. Nah, kita sudah pelajari bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Selanjutnya, Miss akan mengajak adik-adik belajar menafsirkan atau mengamati hasil sajian data berbentuk diagram gambar. Oke, di video sebelumnya Miss sudah memberitahukan menafsirkan mengamati itu artinya kalian mencari informasi lain yang tidak tertulis pada gambar. Seperti data tertinggi, terendah, banyak data tertinggi, banyak data terendah, jumlah data, dan selisih antar data. Oke, kalau membaca data kan secara langsung seperti ini. Bulan Maret, oke. Kalau di diagram gambar tidak harus ada angka di sini ya. Jadi bisa hapus dulu. Jadi di sini tidak boleh ada angka seperti ini. Oke, karena namanya diagram gambar.
Ini yang membedakannya dengan tabel frekuensi. Kalau tabel frekuensi harus berbentuk angka, diagram gambar, di kolom kedua berbentuk gambar. Oke, nah sekarang kita pindah kembali ke cara menafsirkan atau mengamati hasil sajian data. Di pertemuan pertama, adik-adik sudah belajar bagaimana caranya untuk membaca data. Nah, bulan Maret ini tadi berapa? 270 kilo. Didapat dari satu gambar 30, maka di sini ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 gambar, berarti 9 kali 30. Maka di sini 270. Di bulan Maret ada 270 kilo panen. Bulan April ada 150 kilo panen. Bulan Mei ada 300 kilo panen. Itu kalau kalian hanya membaca data. Tetapi kalau menafsirkan, kita bisa lihat data tertingginya itu yang mana, data terendahnya yang mana. Karena ini kuantitatif di sini ya. Oke. Jadi data tertinggi, data terendah tidak ada ya. Ini tidak ada. Berarti kita langsung pindah banyaknya data tertinggi. Artinya pada bulan berapa sih hasil panen tertinggi terjadi? Kita bisa lihat yang paling banyak gambarnya itu pada bulan Mei. Berarti ini adalah bulan yang memiliki hasil panen paling tinggi dalam 3 bulan terakhir. Oke. Nah, sekarang kalau terendah berarti hasil panen terendah itu terjadi pada bulan April. Sebanyak berapa? Sebanyak 150 kilo. Sekarang kalau jumlah data itu berarti yang kalian jumlahkan ini. Oke. Ini ada berapa total apel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Ini sudah 14, tambah 10 lagi berarti 24. Oke, ada 24 gambar. Yang ditanyakan jumlah datanya. Jumlah data berarti ada berapa semua total hasil panen. Total hasil panennya itu dalam satuan kilo. Ini 24 gambar. Oke. Bukan dalam kilo. Berarti kalau kita mau ubah ke kilo, tinggal kita kali berapa? Kali 30 kilo. Karena satu gambar itu sama saja 30 kilo. Jadi kalau 24 gambar itu berarti sama saja 24 kali 30. Ini sama dengan 3 kali 4 12, 3 kali 2 6, tambah 1 7. Dan nolnya berarti 720 kilo. Ini adalah jumlah data atau total hasil panen. Oke. Nah, bagaimana kita melihat selisih antara data? Seperti sebelumnya di tabel frekuensi, Miss sudah jelaskan. Artinya dari selisih itu artinya pengurangannya yang besar kita kurang yang kecil. Misalnya ada pertanyaan seperti ini di soal penafsiran data. Berapa selisih hasil panen pada bulan Maret dan Mei? Oke, pada bulan Maret dan Mei. Berapa selisihnya? Kita bisa lihat dari gambar, Maret ada 9, Mei ada 10. Jadi selisih gambarnya ini ada berapa? Selisih gambarnya ada 1 gambar. Kita dapat dari 10 gambar dikurang 9 gambar. Yang besar kurang yang kecil. Jadi dapat 1 gambar. 1 gambar itu mewakili 30 kilo. Jadi kalau pertanyaannya tadi, berapa selisih banyaknya hasil panen pada bulan Maret dan Mei, maka kita menjawabnya jawabannya adalah 30 kilo. Oke, jadi kalau selisihnya dari bulan April dan Mei, itu berarti 5
gambar. 5 gambar sama saja dengan 5 kali 30, 150 kilo. Oke, gampang ya. Nah, kalau misalnya lagi, Miss lebih tingkatkan. Pada bulan berapa? Sekarang kita lihat. Pada bulan berapa hasil panen meningkat? Oke. Pada bulan berapa hasil panen meningkat? Kita lihat. Di Maret ada 9 gambar. Ke April ada 5 gambar. Berarti nantinya berkurang ya. Nah, dari Maret ke Mei, kita lihat ini 9 apel, ini 10 apel, berarti dia bertambah. Maka kita tahu dari Maret ke Mei itu terjadi peningkatan hasil panen. Yang lainnya lagi, misalnya kita bisa lihat lagi April ke Mei. April ke Mei juga mengalami pertambahan. Jadi dia mengalami peningkatan hasil panen. Jadi kalau ditanya pada bulan berapa hasil panen mengalami peningkatan, kita bisa jawab pada bulan Mei. Oke, karena dari April ke Mei itu bertambah. Itulah beberapa contoh pertanyaan yang tujuannya untuk mengamati atau menafsirkan hasil sajian data pada diagram gambar ini. Oke, nah untuk lebih jelasnya supaya adik-adik tahu apakah sudah memahami, Miss akan memberikan soal latihan sebagai berikut. Oke, soal latihan untuk menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Ada data hasil panen padi. Ada data hasil panen padi Pak Arif selama ada hasil panen padi Pak Arif selama 3 tahun terakhir. Tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019. Tahun 2017 ada 15 kuintal, tahun 2018 ada 12 kuintal, dan tahun 2019 ada 20 kuintal. Tugasnya adik-adik itu adalah sajikan data dalam bentuk diagram gambar. Sebelum menyajikannya, apa yang pertama harus ditahu? Simbol atau gambar itu mewakili berapa kuintal. Oke, jadi caranya kalian tahu perlu berapa simbol itu dengan cara mencari nilai FPB dari 15, 12, dan 20. Kalau nilai FPB-nya tidak ada, maka kita pakai cara yang kedua. Cara kedua itu tadi bagaimana kita jabarkan, kita pisahkan. Penulisannya menjadi bentuk puluhan dan satuan. Karena sini paling tinggi adalah puluhan, maka kita uraikan. Di sini berarti puluhannya 10 tambah 5, 10 tambah 2. Ini berarti, kalian yang cari tahu sendiri. Ingatkan, pertama kali kita harus memilih puluhan yang terkecil. Nah, ketika sudah menghasilkan atau sudah menyajikan data dalam bentuk diagram gambar, kita sudah ubah ini. Tabel frekuensi ini menjadi diagram gambar. Tugas adik-adik selanjutnya itu lakukan pengamatan. Bagaimana cara melakukan pengamatan? Silakan adik-adik memvideokan hasil diagram gambarnya. Kemudian sambil adik-adik videokan, adik-adik membaca setiap pertanyaan pengamatan yang kita mau tahu. Itu yang ini ya, internet checklist. Misalnya ya, disingkan total hasil panen Pak Arif selama 3 bulan terakhir. Kalau misalnya Miss ganti pertanyaannya, total hasil panen Pak Arif selama 2 tahun terakhir adalah, berarti kalau 2 tahun terakhir itu hanya tahun apa saja?
2 tahun terakhir berarti tahun 2019 dan tahun 2018. Total hasil panen Pak Arief selama 2 tahun terakhir. Nah, karena di sini total, jadi kita totalkan ini hasil panennya selama 2 tahun terakhir. Maka jawabannya 32 kilo. Jadi cara menjawabnya kalian tunjuk nih. Seperti ini Miss tadi. 2 tahun terakhir artinya 2019 dan 2018. Jadi total hasil panen padi Pak Arief selama 2 tahun tersebut adalah 12 tambah 20, yaitu sama dengan 32 kuintal. Oke, jadi jawabannya untuk pengamatan pertama itu adalah 32 kuintal. Oke, jelas ya. Untuk jawaban adik-adik nanti berbeda. Kenapa? Berbeda dengan Miss karena tadi Miss sudah ganti. Miss bilang 2 tahun terakhir, tetapi di sini nanti adik-adik jawab 3 tahun terakhir. Oke, sudah paham ya? Nah, sekarang Miss pindah ke pertanyaan pengamatan kedua. Tahun berapa hasil panen Pak Arief mengalami penurunan? Dan besar penurunnya itu berapa? Oke, nah di sini Miss sudah jelaskan juga bagaimana caranya tadi melihat. Kita lihat saja yang mana mengalami penurunan. Miss ganti, misalnya Miss ganti ya, ganti angkanya. Miss akan berikan contoh nih. Miss akan ganti angkanya supaya nanti kalian kerja sendiri. Oke, misalnya di sini 20, ini 30, di sini 10. Oke, nah tahun berapa hasil panen Pak Arief mengalami penurunan? Kita lihat dari tahun 2017 ke 2018 naik atau turun? Bertambah ya, karena dari 20 ke 10 bertambah nilainya. Sekarang kita lihat lagi dari tahun 2018 ke 2019 naik atau turun? Jelas turun, karena jumlah hasil panennya berkurang. Banyaknya hasil panen pada tahun 2018 30, sedangkan 2019 10, berarti dia berkurang. Oke, jadi bisa tahu tahun berapa yang mengalami hasil panen Pak Arief mengalami penurunan, itu tahun 2019. Berapa besar penurunannya? Besar penurunannya itu sekarang kita lihat. Yang mengalami penurunan tadi yang ini ya, dari tahun 2018 ke 2019. Berarti kalau mau cari berapa besar penurunannya, kita cari selisihnya. Selisih dari 30 dan 10 itu adalah 20. Jadi jawabannya besar penurunannya itu 20. Kita bisa lihat hasil panen padi Pak Arief pada tahun 2019 mengalami penurunan. Sebesar berapa? Sebesar 20 kilo. Oke, dia berkurang sebanyak 20 kilo. 20 kuintal. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kalau kenaikan berarti sama kita caranya, cari yang mana mengalami kenaikan, dan terus kalau besar kenaikannya kita cari saja selisihnya. Oke, gampang ya. Nah, sekarang berapa selisih hasil panen tahun 2018 dan 2012? Jelas ya. Selisih itu berarti yang besar kurang yang kecil. Oke, untuk video penyajian data diagram gambar sampai di Miss menjelaskannya sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang jelas silakan langsung chat ke Miss. Jadi silakan adik-adik mengukur kemampuan masing-masing di rumah dengan cara menyelesaikan tugas penyajian data ini. Oke.